Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rankesha Sabrina. Hari ini saya ingin uh, membahas tentang sebuah isu yang tidak bisa lagi kita abaikan, yaitu tentang perubahan iklim. Sebenarnya perubahan iklim ini bukan hanya masalah lingkungan biasa, tetapi juga krisis global yang dimana memerlukan respon kolektif dari kita semua. Mari kita cermati bersama-sama dari sebab akibat yang dari perilaku kita terhadap lingkungan dan bagaimana kita dapat memainkan peran penting dalam merubah arah menuju masa depan yang berkelanjutan. Sebab pertama yang perlu kita perhatikan adalah aktivitas manusia yang berkontribusi pada pemanasan global. Penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber energi utama telah meningkatkan kadar gas rumah kaca di atmosfer, yang mengakibatkan suhu bumi terus meningkat, menyebabkan perubahan iklim yang merugikan cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, dan fenomena alam yang tidak terduga menjadi lebih umum, memberikan dampak serius pada ekosistem dan kehidupan manusia. Dampak dari perubahan iklim ini tidak hanya terasa oleh lingkungan, tapi juga oleh kesejahteraan manusia. Kekurangan pangan, peningkatan frekuensi bencana alam, dan konflik sumber daya menjadi nyata di berbagai belahan dunia. Para petani pun harus menghadapi tantangan baru akibat perubahan iklim yang merusak musim tanam yang mempengaruhi produktivitas pertanian. Masyarakat pesisir menjadi lebih rentan terhadap kenaikan air laut, mengancam keberlanjutan pemukiman mereka. Namun, terkadang kita cenderung merasa terpisah dari dampak ini, terutama jika kita tidak langsung merasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kita harus menyadari bahwa efek ini bersifat menyeluruh dan dapat membentuk masa depan kita. Mengabaikan isu perubahan iklim tidak hanya merugikan generasi mendatang, tetapi juga melecehkan tanggung jawab kita sebagai warga bumi. Oleh karena itu, saatnya bagi kita untuk bertindak dan mengubah arah kebijakan dan perilaku kita. Salah satu cara kita dapat berkontribusi adalah dengan beralih ke sumber energi terbarukan, dengan meninggalkan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kita dapat mengurangi jejak karbon dengan membiasakan pergi menggunakan angkutan umum. Jika dekat bisa memakai sepeda atau berjalan kaki. Selanjutnya, penting untuk memprioritaskan pelestarian hutan dan menghentikan deforestasi hutan hujan yang disebut sebagai paru-paru dunia, mengambil karbon dioksida dari udara dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies. Namun, aktivitas manusia seperti penebangan liar dan perambahan lahan untuk pertanian merusak ekosistem hutan dan melepaskan karbon yang disimpan, yang mempercepat perubahan iklim. Selain itu, kita perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah dan daur ulang. Sampah plastik yang membanjiri lautan dan tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir menciptakan beban lingkungan yang tidak terkendali. Ini meracuni air, tanah, dan merugikan flora juga fauna. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mempraktikkan daur ulang, kita dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Tidak hanya itu, kita juga harus mendukung inovasi teknologi yang ramah lingkungan. Teknologi modern memiliki potensi besar untuk menciptakan solusi inovatif dalam menghadapi perubahan iklim, mulai dari mobil listrik hingga desain bangunan yang hemat energi. Setiap langkah kecil yang kita ambil menuju teknologi berkelanjutan adalah investasi dalam masa depan bumi kita. Kita juga bisa mengurangi sampah dengan menggunakan cara 4R yang biasa kita kenal, ada recycle, reuse, reduce, dan replace.
yang artinya menggunakan kembali, mengurangi, mendaur ulang, dan yang terakhir menggantikan. Contoh kegiatannya adalah ketika kita berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri yang ramah lingkungan. Jadi kita tidak perlu menggunakan kantong plastik untuk membawa belanjaan kita. Saya yakin bahwa sebagai individu kita memiliki kekuatan untuk membawa perubahan. Mari bersama-sama mendorong perubahan kebijakan, mendukung mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan, dan mengambil langkah-langkah kecil dalam kehidupan sehari-hari kita. Setiap tindakan sekecil apapun itu memiliki dampak dan dapat menjadi bagian dari solusi. Saat kita bersatu dalam perjuangan ini, kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik untuk kita semua. Dalam mengakhiri pidato ini, kita tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi kita memiliki kendali atas tindakan kita saat ini dan dampak yang akan kita wariskan kepada generasi mendatang. Mari kita bersama-sama menjadi garda terdepan dalam melawan perubahan iklim, karena masa depan bumi ini ada di tangan kita. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.